Itu seperti itu yang udah kita bahas. Nah sekarang Pak Ustadz Supian sebagai bapak mengurus harta anak, mengurus anak karena istri meninggal. Pak Ustadz Supian sebagai bapak. Nah sekarang yang jadi masalah, bapak boleh enggak mengerjakan anak? Andai kata anaknya Pak Ustadz kasih oleh Ustadz Supian sebagai bapak disuruh diperintah supaya kerja, boleh apakah enggak? Nah ini hartanya kita urus, juga anak juga kita urus. Ini mah yang ngurus adalah orang tua Pak Ustadz Supian, yang mengurus Ustadz Jarkasih tuh ya. Nah sekarang Ustadz Jarkasih yang diurus oleh Ustadz Supian sebagai bapak, boleh enggak sih mengerjakan, memerintah supaya kerja, atau disuruh oleh bapak, oleh Ustadz Supian, nek jeka deh anak tolong dibeliin anu, apakah boleh apakah tidak seorang bapak yang mengurus anaknya yang masih kecil, mengurus harta bandanya karena warisan daripada ibu, boleh enggak sih mengerjakan, merintah kerja orang tua yaitu Bapak Ustadz Supian kepada anak? Boleh enggak? Boleh enggak? Awas wa abta an-Nawawi bi annahu lawistahdama ibna binti lazima ujratuhu ila bulugi. Kalau memerintahkan seorang bapak kepada anak, diperintah oleh bapak, itu bapak boleh mengerjakan, merintah supaya menyuruh ini menyuruh itu, boleh. Tidak, artinya tidak hanya diurus aja dibiarkan, ini disuruh kerja boleh. Andai kata dia menolak, tidak mau, apakah seorang bapak boleh memukul kepada anak? Boleh tidak? Wala tadribuhu, jangan memukul seorang bapak. Kalau tadi boleh menyuruh mengerjakan apapun, menyuruh supaya kerja boleh, tapi di mana anak tersebut menolak, itu tidak boleh dipukul. Tidak boleh dipukul. Ya, karena itu anak ditinggalkan ibu, bapak hanya sebatas mengurus daripada anak tersebut, juga mengurus harta bandanya. Kalau tadi boleh merintah, tapi tidak boleh memukul di mana dia menolak. Ada ibna bintihi lawistahdama abun, ibna bintihi kalau menghadap, memerintahkan supaya kerja seorang bapak atau seorang kakek kepada anak laki daripada anak perempuannya. Berarti anak laki daripada anak perempuan, andai kata anak laki daripada anak perempuan, andai kata ini adalah Pak Ustadz Kusairi. Berarti kalau Pak Ustadz Supian kepada Pak Ustadz Kusairi, apa namanya?
cucu laki daripada anak perempuan. Berarti kalau cucu laki daripada anak perempuan, awas, Pak Ustaz Sufyan punya istri Sarkonah upama. Sarkonah dengan Pak Ustaz Sufyan punya anak nama Fatimah. Fatimah punya anak Khalid upama. Berarti Ustaz Sufyan kepada Fatimah anak, kepada anaknya Fatimah Pak Ustaz Sufyan ibnu bintihi, anak laki daripada anak perempuan. Berarti cucu laki daripada anak perempuan. Tuh, berarti nanti Khalid anak daripada Fatimah, Khalid kepada Ustaz Sufyan namanya kakek. Kalau Pak Ustaz Sufyan kepada Khalid cucu laki daripada anak perempuan. Paham tuh? Ayah ada ibnu ibnihi, cucu daripada anak laki. Berarti Pak Ustaz Sufyan punya istri Sarkonah. Pak Ustaz Sufyan dengan Sarkonah punya anak Khalid. Khalid punya anak Ahmad. Berarti Ahmad kepada Ustaz Sufyan adalah cucu laki daripada anak laki. Berarti Pak Ahmad kepada Pak Ustaz Sufyan adalah kakek. Pak Ustaz Sufyan kepada Ahmad cucu laki daripada anak laki. Ada cucu laki daripada anak perempuan tadi. Ada cucu laki daripada anak laki. Sekarang Pak Ustaz Sufyan boleh enggak sih merintah kepada anak laki daripada anak perempuan? Atau boleh tidak Pak Ustaz Sufyan menyuruh kepada anak laki daripada anak laki, cucu laki daripada anak laki? Boleh tidak? Boleh. Andai kata anak tersebut diurus oleh Pak Ustaz Sufyan, berarti Pak Ustaz Sufyan mah kakek lah, jadu namanya. Diurus oleh Pak Ustaz Sufyan, walaupun itu cucu tetap boleh dikerjakan, diperintah dan sebagainya. Lalu kan biasa anak sekarang di mana disuruh, di mana diperintah, suka upah, ujroh namanya. Bolehkah tidak Pak Ustaz Sufyan memberikan ujroh kepada cucu laki daripada anak perempuan atau cucu laki daripada anak laki? Boleh enggak Pak Ustaz Sufyan memberikan upah? Di mana disuruh kerja dia mau kerja, disuruh ini dia mau. Nah, boleh enggak Pak Ustaz Sufyan memberikan upah? Karena anak-anak sekarang mah di mana disuruh belum kerja belum apa udah minta upah, seperti itu enggak? Boleh enggak memberikan? Boleh. Berikan boleh. Katanya untuk sekedar jajan, padahal menurut upah kalau dikerjakan oleh orang lain mah diupahin kalau dikerjakan satu hari upamanya 50.000. Nah ini mah sekedar untuk jajan aja diberikan 10.000 upamanya. Dikerjakan oleh orang lain 50.000, diperintah oleh kakek juga harus sama sesuai dengan aturan 50.000. Itu kata yang diberikan 10.000, yang 40.000 simpan nanti di mana balik anak Pak Ustaz Sufyan daripada cucu Ustaz Sufyan daripada anak perempuan, cucu Pak Ustaz Sufyan daripada anak laki-laki. Sesanya kumpulkan, di mana sudah balik sesa-sesa tersebut dikumpulkan baru diberikan. Paham tuh? Ada enggak seorang kakek mengurus cucu seperti itu? Diberi ujroh tidak?
Diupahin enggak kalau dikerjakan? Diupahin. Katanya ukuran diupahin mah upahnya harus sekian, upah mana kalau dikerjakan oleh orang sehari diupahin, silakan dikasih aja untuk sekedar jajan, nanti sisanya disimpan. Setelah disimpan dia sudah balik berhasil seharinya upah mana 40 tuh itu bisa diberikan. Insyaallah. Ini adalah kepengurusan harta anak kecil. Wala yajibu ujratu rasid ila in ukriha. Sekarang kalau tadi dikerjakan oleh Pak Ustaz Supian, anak cucu laki daripada anak perempuan, cucu laki daripada anak laki, tadi boleh dikerjakan, malah mah berikan upah di mana dia kerja. Terus aneh kata dikerjakannya juga memang nggak dipaksa ini. Wa in lam yukrihu sanajan, walaupun tidak dipaksa, hanya sebatas diperintah dia langsung nurut kerja dan sebagainya, tetap ujrah berjalan. Bagaimana kalau dipaksa? Kalau dia nggak dipaksa, nggak mau kerja, sama hal dengan anak kita sekarang. Andai kata ini mah menyuruh seorang incu yang ditinggalkan oleh anak dan ibu dan bapak diurus, tadi boleh diperintahkan, kan? Lanjut terus diberikan ujroh, ujroh itu adalah upah, silakan. Ukuran upahnya sekian, dikasih sedikit, nanti sisanya kumpulin, nanti sedimana balik berikan. Tuh, sekarang mah dikerjakan diperintah, tidak dipaksa. Walaupun tidak dipaksa, silakan kalau ujroh tetap harus ada, simpen. Nanti berikan setelah balik. Tuh. Orang tua kakek menyuruh cucu, silakan. Mengerjakan cucu, silakan. Ada ujroh, nggak masalah. Itu kata yang nggak dipaksa ini kehendak dia, walaupun nggak dipaksa. Ukuran anak sekarang harus ada ujroh, walaupun ini masih kecil tetap ada ujrohnya. Ujroh itu adalah upahnya. Berikan. Kalau untuk memberikan ujroh upah itu di kalangan anak secara langsung, di mana habis kerja langsung. Di kalangan luar juga kita kerja. Begitu kerja yang paling bagus untuk memberikan ujroh upah, selesai kerja dikasih, Tuh, seharusnya seperti itu. Tapi kita mah kadang kala bulanan, habis bulan baru dikasih. Nggak jadi masalah, kita mah mingguan, seminggu sekali gajian. Jadi diberikan ujrohnya, diberikan upahnya adalah seminggu sekali, mingguan. Boleh? Nggak jadi masalah. Terusin, bagus nama habis kerja, waktu pulang berikan upah. Habis kerja, tuh selesai kerja berikan upah. Selesai kerja berikan upah. Jangan sampai keringat sudah kering. Itu keutamaan seperti itu. Maka kita mah ada yang bulanan, ada mingguan, ada harian, gitu kan? Di mana habis kerja diberikan, sebelum keringat kering, yuk berikan upah tersebut. Nah ini di dalam mengurus hartaan anak. Sekarang andai kata anak Pak Ustaz Supian tersebut adalah Pak Ustaz Jarkasi, harta bandanya diurus, tapi harta banda tidak ada yang bisa untuk dimanfaatkan, dipakai. Tuh. Tapi menurut aturan paling juga sebulan sekali atau 2 bulan sekali baru ada. Sekarang untuk memberikan makan dan napakah kepada Ustaz Jarkasi, Ustaz Supian tersebut memakai harta banda orang tua.
pakai uang orang tua, padahal anak Ustadz Jarkasi ada hartanya diurus oleh bapak, sedangkan tidak ada harta untuk bisa dimanfaatkan, dipakai uangnya ukuran nanti habis bulan atau 2 bulan 3 bulan baru ada. Nah sekarang butuh makan butuh minum Pak Ustadz Jarkati sebagai anak daripada Pak Ustadz Supian, minum dan makannya memakai uang Ustadz Supian. Awas, bukan harta daripada Pak Ustadz Jarkasi, padahal hartanya ada, cuman belum ada yang bisa dipakai untuk dimanfaatkan kebutuhan Pak Ustadz Jarkasi. Sebulan 2 bulan baru ada. Nah sekarang untuk sementara makan minum Pak Ustadz Jarkasi memakai uang orang tua, yaitu Pak Ustadz Supian. Makan minum butuh beli ini memakai uang Ustadz Supian sebagai orang tua, tuh memakai ini uang Supian sebagai orang tua, dengan niat jaga ke depan di mana harta Ustadz Jarkasi sudah ada bisa untuk diambil ganti, untuk diambil ganti. Yang jadi masalah, boleh enggak Pak Ustadz Supian sebagai orang tua memberikan makan dan minum uangnya sementara uang daripada orang tua, padahal hartanya ada. Pak Ustadz Jarkati sebagai anak cuman belum bisa dimanfaatkan, sebulan 2 bulan baru ada, tuh berarti goib. Boleh enggak seperti itu? Uang orang tua Bapak Ustadz Jarkasi dipakai untuk makan minum Pak Ustadz Jarkati sebagai anak, dengan tujuan nanti bisa diganti daripada harta anak yang nanti akan ada. Nah di sini walau kana li sobin malun goibun pang pakawaliu alaih min mali nafsihi bi arju. Kalau Pak Ustadz Supian yang mengurus anaknya sekaligus mengurus hartanya atau anak warisan daripada orang tua, sekarang memberikan makan dan minum tidak bisa untuk memakai harta anaknya, yaitu Ustadz Jarkasi, sementara pakai uang bapak, beli ini beli itu pakai uang bapak, tercatat 2 bulan ke depan tercatat sekian juta. Nah silahkan Pak Ustadz Supian sebagai orang tua memakai uang sendiri untuk memberikan makan dan minum Pak Ustadz Jarkasi, anaknya yang diurus oleh Pak Ustadz Supian, sekaligus hartanya yang diurus oleh Pak Ustadz Supian. Tuh silakan jaga nanti di mana harta Ustadz Jarkasi ada. Kalau ibarat panen mah panen gitu kan, ibarat ada yang memberikan utang mah datang uang. Nah silakan mengambil Pak Ustadz Supian untuk ganti memberikan nafkah kepada Pak Ustadz Jarkasi. Silakan, walaupun itu Pak Ustadz Supian sebagai orang tua, karena Pak Ustadz Jarkasi ada hartanya. Paham tuh? Nah, kepengurusan harta anak kecil. Nah sekarang aibi ai ghairihi ma ai hatal hakim bal yadhanu lima yungpiku sumayu wablahu wa abtajam'un yusanu biman sabatalahu ala abi li'anna padda'a infaqahu alaih. Harta benda yang diurus oleh Pak Ustadz Supian dari anaknya, awas, Pak Ustadz Jarkasi masih kecil, hartanya juga diurus oleh Pak Ustadz Supian. Cuman Pak Ustadz Supian
suka make harta anak tersebut, harta Pak Ustadz dipakai bukan untuk mengimpak memberikan nafkah kepada anak, tapi kebutuhan Pak Ustadz Supian. Make kalau tadi harta benda yang dipakai memberikan makan dan minum Pak Ustadz Supian, memakai harta Ustadz Supian. Jaga nanti di mana ada harta Pak Ustadz Jarkasi sebagai anak akan diambil menggantikan, silahkan. Sekarang Pak Ustadz Supian memakai harta anak terus. Tuh, memakai harta anak terus. Karena harta tersebut dipakai oleh Ustadz Supian demi kebutuhan orang tua, demi kebutuhan Pak Ustadz Supian. Terhitung sudah hampir 5 juta. Nah, karena memakainya kepentingan orang tua, berarti nanti orang tua Pak Ustadz Supian punya utang kepada anak, yaitu Pak Ustadz Jarkasi. Awas, perbedaan tadi memakai uang Pak Ustadz Supian orang tua untuk memberikan makan dan minum kebutuhan-kebutuhan, terhitung ada sekian. Sekarang harta Pak Ustadz Jarkasi anaknya baru ada, silakan mengambil di situ untuk menggantikan. Awak tadi kan, untuk menggantikan uang Pak Ustadz Supian yang dipakai oleh Ustadz Jarkasi. Silakan ambil. Tuh, ini mah Pak Ustadz Supian yang selalu memakai harta Ustadz Jarkasi, banyak pakai sekian, hampir udah 5 juta. Berarti Pak Ustadz Supian punya utang kepada Ustadz Jarkasi anak. Nah, dengan utangnya Pak Ustadz Supian kepada Ustadz Jarkasi anak, terus balik Pak Ustadz Jarkasi, ada kabar daripada Pak Ustadz Kusairi bahwa harta kamu yang diurus oleh bapakmu dan bapakmu suka memakai uang tersebut, berarti dia punya utang. Tagih, kata Pak Ustadz Kusairi. Pak Ustadz Kusairi tahu perjalanan Pak Ustadz Supian. Diberitahukan kepada Ustadz Jarkasi, anak yang diurus oleh Pak Ustadz Supian. Sekarang sudah balik. Pan di mana sudah balik, harta tersebut bisa diberikan kepada anak. Karena Pak Ustadz Kusairi tahu perjalanan harta Pak Ustadz Jarkati selalu dipakai terus, tak terhitunglah Pak Ustadz Supian punya utang. Bisa Pak Ustadz Jarkasi menagih uang yang dipakai oleh bapaknya. Paham tuh? Di mana sudah balik. Pak, ini uang terhitung seharusnya ada sekian. Kedengaran laporan daripada Pak Ustadz Kusairi bahwa Bapak selalu memakai uang saya. Terhitung ada 5 juta. Berarti Bapak punya utang. Untuk itu saya tagih. Bayar. Itu sisin seperti itu boleh. Lalu bagaimana kalau Pak Ustadz Supian sekarang menolak daripada tagihan Pak Ustadz Jarkasi sebagai anak dengan jawaban, nak, duit yang Bapak pakai oleh Bapak terhitung memang 5 juta, itu adalah untuk kepentingan kamu waktu itu. Awas. Kalau tadi berjalan sekarang menolak Pak Ustadz Supiannya. Begitu ditagih, kata Pak Ustadz Supian, nah benar Bapak selalu memakai uang kamu. Tapi uang yang Bapak pakai oleh Bapak dijalankan untuk kepentingan kamu. Kata seorang Bapak. Awas, kata seorang Bapak. Tidak mungkin dipakai poya-poya oleh Bapak.
Tidak, nak. Bapak tak pernah poya-poya. Bapak semata-mata mengurus harta kamu dan mengurus kamu. Sekarang kamu sudah balik. Karena mendapat kabar daripada Pak Ustadz Husairi seperti itu, maka Pak kamu menagih sama saya. Padahal memang betul uang tersebut selalu dipakai oleh Bapak, tapi digolangkan untuk kepentingan kamu. Tidak, kata Ustadz Jarkasi, bayar. Bukan begitu perjalanannya. Ini mah cerita Pak Ustadz Supiannya menolak, ditagih jawabannya seperti itu. Untuk kepentingan kamu, untuk kepentingan kamu. Tak pernah Bapak poya-poya memakai uang kamu. Memang betul selalu Bapak pakai, tapi untuk kepentingan kamu. Sekarang kecekcokan antara Ustadz Jarkasi sebagai anak menagih kepada Bapak karena dari kabar Pak Ustadz Husairi, tapi Bapak menolak. Benar, tapi uang dipakai, tapi untuk kepentingan kamu. Cekcoklah antara Pak Ustadz Jarkasi dengan Pak Ustadz Supian sebagai orang tua. Nah, yang sekarang jadi masalah, aneh kata kecekcokan seperti itu, siapa yang harus dibenarkan? Nah, dengan kecekcokan di sini yusaddaku huwa awarisu. Yang harus dibenarkan adalah sebagai orang tua yang mengaku benar dia itu uang selalu dipakai, tapi untuk kepentingan anak. Begitu ditagih oleh anak karena kabar daripada Ustadz Husairi, harta yang diurus oleh Pak Ustadz Jarkasi orang tua, maka menagih waktu sudah dewasa, sudah balik menagih. Tapi begitu ditagih Pak Ustadz Jarkasi, Pak Ustadz Supian sebagai bapak menolak dengan alasan uang tersebut dipakai kepentingan Ustadz Jar. Nah, kecekcokan kata Pak Ustadz Jarkasi, tidak. Pak Ustadz bilang, iya, pakai kebutuhan kamu. Tidak, iya. Cekcok, datang ke Pak RT. Ada Pak RT, putuslah oleh Pak RT siapa yang harus dibenarkan. Nah, diambillah dibenarkan yang mengaku benar uang tersebut dipakai, tapi untuk kepentingan anak, kepentingan Ustadz Jarkasi, itu bisa dibenarkan. Karena kenapa? Pak Ustadz Jarkasi mah hanya batas menagih saja, tidak tahu perjalanannya. Dia itu diurus oleh bapaknya, yang dipakai uang, yang itu dipakai uangnya memang uang Pak Ustadz Jarkasi sebagai anak, tapi untuk kepentingannya. Pak Ustadz Jarkasi mah hanya tahunya nagih saja kabar daripada Pak Ustadz Husairi, tapi yang sebenarnya bapaklah yang mengolah, yang mengurus dan meluruskan kebutuhan anak. Berarti di mana menolak waktu ditagih, betul uang kamu bapak pakai tapi untuk kepentingan kamu. Benarkan bapak, yaitu yang memakai uang anak tapi digolangkan untuk kepentingan anak. Paham? Nah, ya, selesai menerangkan kepengurusan harta orang gila dan harta anak kecil. Jadi pada intinya, pada dasarnya, urus harta anak tersebut, urus harta orang gila tersebut. Nanti di mana sudah waras daripada gilanya berikan. Nanti di mana sudah balik harta anak tersebut berikan. Nih, kata ada kecekcokan di dalamnya. Tilaiya tadi dilihat satu persatunya, dan harus siapa yang dibenarkan. Itu yang akan memutuskan adalah yang memutus hakim maupun kokolot orang tua kampung atau sebagai tokoh agama. Udah selesai menerangkan pengurusan harta benda anak kecil. Insya Allah setelah ini akan menerangkan hiwalah. Hiwalah itu ligeran. Ligeran itu pengalihan.
Andai kata Pak Ustadz Mahri punya utang kepada Pak Warsono, punya utang 1 juta upama, terus Pak Warsono punya utang kepada Pak Ustadz Ahmad. Nah sekarang Pak Ustadz Mahri utang Pak Ustadz Warsono dialihkan, Pak Ustadz Mahri dialihkan kepada Pak Ahmad. Nah itu boleh apa enggak? Model kreditan tidak bisa untuk meneruskan, dialihkan kepada lain, boleh apa enggak? Ini hawalah atau wahiwalah, ligeran pengalihan hutang insya Allah. Sedangkan semuanya pada punya hutang. Tidak ada yang murni, tidak ada yang punya utang, punya utang. Tapi ada yang nggak punya, ada. Tapi kebanyakan yang punya utang. Sekarang utang diligerkan, boleh apa enggak? Insya mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan panjang umur, diberikan sehat, diberikan berkah, diberikan selamat di dunia dan selamat jaga di akhirat. Dan mudah-mudahan nanti besok hari Rabu tanggal 1 Januari bertepatan tanggal 1 Rajab. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa sunnah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa sunna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ya